Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan sore menjelang berbuka puasa ini saya ingin menyampaikan, memaparkan ide-ide berkaitan dengan kesejahteraan umat dalam zakat. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita Indonesia adalah memiliki jumlah penduduk yang umat Islam paling banyak, atau 5% penduduk Indonesia adalah terdiri dari umat Islam. Hal ini memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan dana dari zakat yang jumlahnya relatif cukup besar. Bisa kita asumsikan dan kita gambarkan bahwa pendapatan utama negara kita Indonesia itu adalah bersumber dari penerimaan pajak. Pajak ini didapat dari rakyat. Dan kita tahu bersama bahwa penerimaan pajak lebih separuh untuk APBN negara kita pada setiap tahunnya. Bayangkan manakala umat Islam mempunyai kesadaran membayar zakat, seperti halnya kesadaran kita berpajak, maka dana yang terkumpul dari zakat akan relatif besar jumlahnya untuk bisa mensejahterakan bangsa Indonesia, terlebih umat Islam. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa zakat adalah merupakan instrumen penunjang pembangunan ekonomi suatu negara. Di dalam instrumen ini maka akan terdapat sikap ta'awun, terdapat sikap tolong-menolong sesama umat manusia. Karena sikap tolong-menolong ini adalah menjadi kewajiban orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu. Begitu juga kalau kita bisa melaksanakan tolong-menolong, melaksanakan kewajiban untuk menolong orang yang tidak mampu, maka otomatis akan meningkatkan kualitas keimanan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengetahui bersama bahwa manfaat daripada kita berzakat adalah kelebihannya banyak hal. Satu, kelebihannya moral, bahwa dengan kita berzakat akan bisa mengikis sikap-sikap tamak, mengikis sifat-sifat rakus terhadap kekayaan dunia ini, akan menghilangkan hubbud dunya dan karahiyatul maut. Ini adalah sikap moral yang mesti kita berantas, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, mempunyai kelebihan sikap sosial. Maka dengan berzakat, kita akan memunculkan sikap sosial kita, sikap solidaritas kita sesama umat manusia, terlebih di dalam bulan Ramadan ini. Kita mesti memperhatikan orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah sikap ekonomi. Maka melalui zakat, maka tidak akan mungkin bahwa perkembangan ekonomi akan tertumpu pada satu kelompok. Maka hal ini kalau terjadi akan menyulitkan proses distribusi ekonomi dan akan membuat kesenjangan di antara umat manusia. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Untuk itu, melalui bulan Ramadan inilah, pada akhir bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berzakat.
marilah kita tingkatkan kesadaran kita untuk berzakat. Selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mengelola zakat itu secara baik, sebagaimana kita bisa mengelola pajak. Kalau kita bisa mengelola zakat seperti hanya mengelola zakat, fa insya Allah kesejahteraan umat Islam di Indonesia ini akan bisa tercapai dalam waktu yang relatif singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita bangsa Indonesia terutama umat Islam untuk bisa sadar melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afu minkum wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.